bisnis 30%. Hah? Manajemen 90%. Hah? Enggak. Aku ambil manajemen keberlanjutan. Ya, manajemen sustainability saya berasa. Manajemen sustainability ya. Jadi karena satu yang berhubungan sama apa namanya? Keilmuan gitu yang berbau kehijauan, kayak misalkan lingkungan, bangunan lingkungan gitu-gitu, ambil S2-nya. Karena saya belajar ketika kerja, ilmu teknik itu nggak cukup ternyata untuk merubah sesuatu, ternyata ada butuh ilmu manajemen atau manajemen. Oke, itu mungkin background saya ya, selebihnya ya hobi-hobi aja ya. Ada bisnis sampingan, kayak bimbel, saya bimbel juga, bimbel apa? Mata pelajaran umum. Tiba-tiba saya ngajar Katolik loh. Iya, saya tanya. Jadi adalah satu momen. Sir, gimana sir ya, sama Miss, karena bimbel yang Sir sama Miss. Sir, nanti belajar agama, bukan ngajar agama ya. Gitu. Oke, siap gitu kan. Ternyata saya buka Bukit Golgota. Waduh gitu. Ya untuk dulu belajar ya waktu SMP-nya, karena SMP-nya di sekolah Katolik. Jadi sedikit banyak ngerti lah perjalanan gitu. Ini kita nggak bahas itu ya gitu ya. Ya. Bimbel ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Jadi langsung aja ya karena PPT-nya udah ini juga. Kenapa kata si langit agak waduh ini bau? Iya. Kayaknya tidak formal kali ya dari PPT-nya ya. Nah, tadi temanya rumus ya, tanpa ini kayak gini ya, saya ganti langsung, nggak bercanda, tetap sama. Karena kalau di next, boleh di next, tetap rumus. Enggak pernah saya next, nggak perlu, nggak usah. Nah, tetap rumus. Sebenarnya tadi tema, sebenarnya ini kalau diubah menjadi suatu kata-kata, ya kurang lebih manusia sama dengan tidak manusia. Waduh, ini maksudnya apa? Kok ini apa hubungan? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Oke, boleh kita lanjut? Oke, kita ada video, boleh disetel kok videonya? Ini apa ya? Statistik dari hewan-hewan yang menyebabkan kematian manusia. Misalnya kayak manusia meninggal karena hiu, ada berapa kejadian di setiap tahun gitu. Videonya ada di ini kok yang tadi saya juga. Ini screenshotan soalnya. Jadi boleh download aja dari tadi saya kirim. Ya apa? Ini ya, all script ya. Oke. Apa sambil nunggu apa lagi yang bisa kita bahas? Tadi selain ngajar saya juga ini ada bikin YouTube, bisa bikin YouTube karena kan hobi diecast gitu, jadi disalurkan dalam bentuk YouTube aja gitu kan. YouTube-nya namanya Akar Tetes ya, jangan lupa di like, subscribe, like, share, komen di YouTube. Terus ini juga usaha sablon baju teman-teman, ya sampingan aja ya. Terus apa lagi? Di sini teman-teman kuliah. SMA. Siapa yang A? SMA, SMK. SMA dulu ya, SMA. Oke, SMA. SMK. Oke, SMK-nya apa? DKV. Kalau SMA-nya IPA IPS. Udah ada ya? Sorry lupa. Oh iya. Dulu saya IPA SMA-nya. Iya lagi jelas gitu dulu deh. Itu. Dari saya IPA. Kamu IPA? Emang masih IPA? Masih ada? Sekolah saya itu karena murid-murid orang dengan penjurusan makanya. Oh gitu, tapi basicnya nggak ada sebenarnya. Oh oke, ya. Ini baca dulu. Jadi Singapura ya. Jadi udah ketemu jadi dirinya. Kan
kan kalau dulu kan udah langsung ditentuin di tukang IPS atau bahasa. Oh ya udah nih, bisa. Oke. Ya, kita nonton aja ya, kita nonton videonya ya. Ini kelelawar 2 kematian per tahun ya. Terus ada beruang 3 kematian ya, 3 kematian manusia ya maksudnya di sini. Di YouTube dikit ya, film Jaws ternyata film Jaws memang ini ya, tidak satu keluar kenyataan ya, hanya menakut-nakuti saja. Nah ini ada wolf 10 kematian. Sapi guys, sapi 20 ya. Gak tahu nih gimana cara membunuh sapi. Mimpi apa disudut ya. Gak tahu dari cara matinya gimana. Udah mungkin ke dinding kali ya, udah dinding atau dinding. Siapa lagi nih? Ada leopard, ada semut ya. Semut mungkin semut yang mematikan ya. Saya nggak tahu ada semut yang mematikan atau enggak. Nah ini ada lebah ya. Hewan yang mengemas. Punya puff ya, punya puff, SpongeBob, Pufferfish. 100 kematian pada tahun. Nah jellyfish 110. Macan yang tadi apa ya? Singa ya, singa ini macan. Rusa loh. Mungkin ini ya karena di sudut tangannya kali ya. Ini lebih mematikan. Kerbau. Ini ada tetangganya juga ya di sana. Tetangganya juga. Oh iya ini hewan paling lucu yang mengemaskan. Dia mematikan juga. Ini gajah. Gajah 500 sama kayak apa? Kuda nil ya. Tempo cacing pita ya. Cacing pita. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira yang paling mematikan hewan apa? Semuanya udah dikeluarin tuh. Semuanya udah dikeluarin tuh. Ada buaya, ada scorpio, ada cacing tanah. Nah ini yang paling mematikan. Sesuai itu ini ya. Ya, betul. Oh, kesian lagi asasi bang. Istriku. Snail. Apa? Geri ya, Geri ya, sebelum ya. Oh, Geri. Oke, anjing juga 25.000 kematian. Ini jadi rabies ya. Ayo, udah puas. Kira-kira siapa yang paling banyak? Iya ya. Ada lagi ya? Saya lupa. Ada lagi deh. Udah habis. Oh, ada lagi. Nyamuk ya. Nyamuk perbedaan ya. Oke. Thank you. Videonya balik-balik ke sana lagi. Manusia terbanyak kedua. Jadi kita manusia bukan sih? Nah, ya kan pertanyaan seperti itu teman-teman. Apakah kita manusia yang manusia gitu? Kalau gitu kok bedanya kita sama hewan ya kan? Juara 2 lo kita keren gak? Keren banget. Dan ironis banget guys. Ya. Kita udah lahir susah-susah jadi manusia, tapi ternyata kita menyumbang kematian terbanyak kedua setelah nyamuk demam berdarah ya. Di sini ada yang udah membunuh orang. Oke, di rekam YouTube langsung ketangkep. Ya, itu terima kasih teman-teman ya. Oke, kita balik lagi. Ini semua manusia ya. Semua manusia yang terjadi ya. Tidak, mungkin ada sih di bawah sana saya rasa. Tapi saya bisa bilang di sana saya rasa ada kan bisa jadi makhluk alam dewa gitu kan. Iya dong, aman ya, itu aman. Nah, teman-teman,
Ada muncul pertanyaan baru teman-teman. Seberapa sulit sih kita lahir menjadi manusia? Seberapa susah kita lahir nih? Kayak teman-teman di sini umur 17 ya? 17 ya? Paling tua 17, 18 mungkin 18 ya? Oke. Kebayang gak sih? Kalian tuh lahir jadi manusia seberapa sulit? Semut ada berapa semut? Banyak. Kita manusia berapa sih sekarang? Kalau misalnya sih 7 miliar kayaknya. Udah berapa? Saya tua sekali kalau gitu datanya. 8 miliar. Semut nggak tahu itu banyak-banyaknya. Berarti susah banget ya kita lahir jadi manusia. Nah bahkan perumpamaan ini teman-teman. Perumpamaannya seberapa sulit kita lahir jadi manusia? Itu ibaratnya ada kura-kura nih. Kura-kura. Dan tahu ya kura-kura kayak apa ya? Ini begitu sih. Gak apa-apa ya, punya kura-kura lah. Buta. Gak bisa lihat. Oke. Ya, kalau buta dia bisa lihat. Berenang tuh di samudera yang luas sekali. Ombaknya ganas. Bukan yang tenang aja enggak. Tapi ombaknya ganas. Ombaknya kayak gitu ya, naik tinggi kita turun. Terus ada ini, ada karet atau gelang yang ukurannya sebesar kura-kura ini. Karetnya kan ngambang. Oke. Jadi ada banyak kondisi itu ya. Sungai ada karet yang ngambang di samudranya luas dan ganas. Kura-kuranya atau penyunya tidak bisa melihat. Pertanyaannya, peluang dia muncul ke permukaan pas kena si ini apa namanya? Pas kena begini. Peluangnya, jadi pas masuk ke kepalanya si gelang-gelang ini, pas masuk ke kepala kura-kura pasti muncul ke permukaan. Peluangnya seberapa besar? Udara buta, ya kan? Kecil banget ya. Saya bikin lebih kecil lagi. Udah gitu munculnya 100 kali. Kalau gini terus ya oke lah gitu kan. Walaupun kecil tapi masih ada gitu kan. Jadi udah muncul 100 kali, muncul sekali, nyelam lagi 100 tahun, kan muncul lagi gitu. Susah gimana tuh caranya? Itulah teman-teman, susahnya lahir jadi manusia. Sekarang udah susah-susah lahir jadi manusia, dia dibunuh kedua setelah nyamuk. Ironis gak sih teman-teman? Ironis ya. Boleh kan kita next? Ada lagi perumpamaan yang lebih gampang dicerna. Ada yang pernah iseng ngitungin jumlah bukit pantai, jumlah bukit pantai. Jumlah bukit pantai? Enggak ya? Yang nggak tahu siapa tahu. Saya tanya aja. Ini pantai ya? Anggaplah teman-teman ambil pasirnya. Itu bukan selalu begini, tapi ngambilnya pakai telunjuk. Diangkat. Kira-kira ada berapa butir pasir di sini? Paling 5 ya. Yang di sini nih. Gede-gede juga kalau perhatiin. Pasir kan segede doang telunjuk. Paling berapa? 5, 10 lah. Butir lebih berapa ya? Berapa apa? 20. Cek. 20 lah ya. 20. Anggaplah itu yang lahir di Indonesia 20 dibanding seluruh butir-butir pasir yang ada di pantai. Berapa tuh? 20 bagi berapa? Nggak tahu deh, boleh banget tuh. 0,0 panjang tuh. Itulah kemungkinan kita lahir di Indonesia gitu. Perumpamannya kurang lebih seperti itu. Jadi susah banget lahir di Indonesia. Apalagi lahir menjadi manusia yang fisiknya lengkap. Lebih susah lagi, ya kan? Karena beberapa lahir dengan kondisi-kondisi yang tidak lengkap, teman-teman. Ada lagi, oke, udah lengkap nih, ya udah lengkap. Lahirnya di keluarga yang sulit ekonominya, atau lahir di area perang. Udah susah jadi manusia, tapi lahir seperti tempat yang tidak kondusif. Nah sekarang teman-teman di sini makan ya 3 kali sehari bisa ya? Ya kalau lagi nggak puasa mungkin sehari sekali. Semuanya sekolahan, nggak ada yang belum kabar kan?
lahir di Indonesia kan, maksudnya Indonesia adalah negara yang settle gitu kan, gitu. Udah di negara yang settle kan, iya. Karena kurang beruntung apa gitu teman-teman dibanding rekan-rekan kita yang lahir di negara-negara yang lagi konflik, atau lagi lahir teman-teman kita yang lahir di keluarga yang ekonominya sulit. Kalian kurang beruntung apa sih, gitu kan? Bahkan kalau dihitung lebih kecil lagi kemungkinan orang-orang yang lahir bisa seperti kalian gitu, semuanya lengkap, apa namanya, lahir di keluarga yang berkecukupan gitu ya. Dan yang terpenting apa? Mengenal budaya lama itu lebih susah lagi. Keren, terkenal dulu. Iya, lebih susah lagi. Coba saya tanya sekarang, budaya di Indonesia ada berapa sih? Susah banget. Saya lupa datanya berapa. Ya lo main pas itu. Persentasenya tidak nyampe 1 bahkan. Mungkin 0,5 saya ragu nyampe. Sekarang teman-teman mengenal budaya lama itu lebih spesial lagi kalian gitu ya. Karena lebih spesial lagi bisa mengenal budaya lama. Oke, kita next. Oke. Nah, saya kembali. Jadi itu manusia ini sebenarnya ada 4 macam, teman-teman. Ya, manusia akar bahasanya adalah manusia gitu. Nah, manusia ini ada 4 macam. Ada manusia niraya, manusia peta, kiracana, manusia. Manusia niraya itu adalah manusia yang punya sifat seperti alam seperti makhluk neraka. Ada lagi manusia yang punya sifat seperti Saiton, peta, hantu, iya. Kiracana hewan, sifatnya kayak hewan. Nah, yang satu lagi sifatnya sifat manusia. Jadi kalau dari situ. Oke, kita lanjut. Oke, manusia niraya setengah manusia, setengah penghuni neraka lah gitu ya, ibaratnya gitu ya. Kamu sudah dari sama ada golden tiket masuk neraka. Kenapa? Gini. Manusia niraya itu apa sih sifat-sifatnya? Ini sekarang kita betul diri kalian ya sekalian ya. Manusia niraya adalah manusia yang didominasi oleh dosa. Apa? Dosa itu adalah kondisi di mana kita tidak bisa menerima kenyataan, menolak. Namanya kan dosa ya. Dosa di Buddhis beda ya dosa di sebelah kita gitu. Dosa ini kan kondisi di mana kita tidak bisa menerima kenyataan gitu. Menerima apa? Kejadian kita alami, misalnya HP-nya jatuh marah-marah gitu misalnya. Itu yang contoh ringan lah ya. Contoh berat banyak kan banyak kasus pom. Nah itu kan. Iya. Kasus seperti itu kan karena marah kan, karena benci gitu kan. Ngelihat orang yang baru suka ngelihat sendalnya aja udah najis gitu. Karena ada yang begitu orang kan. Ngelihat sendalnya aja gitu. Ternyata sendal orang lain kan. Ada loh kayak gitu orang. Bener. Siapa ketemu? Apa marah, ribut mulu gitu kan. Kayaknya rasanya kalau saya tidak membenci orang, ini kurang gitu. Kalau saya punya musuh tuh kurang gitu. Tiada hari tanpa membenci, tanpa marah-marah, ada gitu. Nah itulah didominasi oleh dosa. Kalau kalian merasa didominasi seperti itu, golden ticket di neraka gitu ya. Iya dong. Buddhis kan fair. Buddha itu fair. Iya. Terus kita apa nih? Oke, next. Itu kalau didominasi dosa, oh ini kan rasa kayaknya aku seperti itu ada di sini ya. Sorry saya lupa buat kasih warning. Udah bisa lihat saya aja ya. Iya daripada nanti yang itu sekarang. Gini. Oh mungkin kalian terasa kayaknya saya tidak suka marah deh. Atau kayaknya saya tidak suka membenci orang. Kayaknya saya cinta meta gitu. Bukan cinta anda ya, maksudnya cinta kasih ya. Ya. Tapi benarkah kalian lolos dari serakah? Waduh, enggak pasti ada satu yang mendominasi. makan kenyang-kenyang gitu ya.
Sini apalagi Aice, sekarang fenomena Aice gitu kan. Kita dipaksa pustaka gitu kan, biar rugi. Ya. Ya maka secukupnya aja kalau Aice, nggak usah dipaksa sampai buka terus nanti muntah atau tidak apa jadi malas bergerak gitu ya. Ya saya tahu. Tapi ya jangan kenapa ada di situ. Kan ada maksudnya makanya saya ya makanya kalau Aice kan jangan ratus di awal gitu kan. Tetap biar nggak sayang sama makanan. Iya ada konteks dong. Uang ada orang yang rasanya nggak cukup terus. Butuh duit. Contohnya siapa? Saya mau kering. Tapi kering nggak masuk gitu sih ya. Nggak maksudnya konoha kan? Iya. Iya. Ada yang itu gak puas masih depan. Ada yang nganggur, saya ambil gitu. Tunjangnya gitu kan. Misalnya. Ya, saya pun ada tunjangan gitu. Cuman kan pas gitu ya, maksudnya cukup gitu. Kita sudah cukup teman-teman. Saya ada rekan kerja saya, dia ditawarin pekerjaan, gajinya oke loh di suatu perusahaan lain. Tapi dia tolak. Kenapa dia nolak? Gajinya mungkin 2 kali lipat dari sekarang, 2 atau 3 kali lipat dari sekarang. Hah? Karena saya enggak juga sih. Cowok. Dia bertahan karena dia merasa cukup. Saya kaget mas, kenapa kan tidak aja itu lebih oke loh. Enggak mas, saya merasa cukup di sini 3 kali lipat gaji siapa yang enggak tergiur. Dia dengan mudah bilang, oh saya cukup dengan kondisi sekarang. Gila. Ya mungkin kan ya. Sampai saat ini dia merasa cukup dengan kata-kata sekarang. Gila, keren. Iya, mau usah dibahas itu dong, dibahas dong. Oke ya. Itu teman-teman. Dan jadi teman-teman silakan menilai diri apakah masih serakah? Ya masih ya kalau sih kalau dia juga tapi ya. Tapi pasti ada satu yang paling mendominasi. Gak mungkin kayak 100% dibagi 3, gak mungkin rata. Pasti ada satu yang 34% atau 33,34 gitu. Pasti ada satu yang mendominasi. Oke. Ini manusia peta ya. Didominasi oleh loba, keserakahan ya, atau bahasa lebih dalamnya adalah keinginan untuk memiliki secara terus-menerus gitu. Punya pasangan gak cuma satu. Enggak sih cuma satu. Kenapa? Ada yang bilang. Bagus kok. Cukup satu ya kata ya. Oke ya. Nah, gimana tadi? Oh ya, apa keinginan untuk memiliki terus-menerus. Entah itu HP. Kadang HP orang punya gua karena butuh. Oke. Tapi ada juga yang karena gengsi. Nah itu lebih repot lagi. Nah itu kan salah juga sebenarnya. Karena butuh satu itu cukup gitu. Harus 2. Oke, next. Jadi kalau tadi dosa itu kalau didominasi oleh dosa kalian dapat 2 tiket kalau neraka. Kalau ke alam loba dapat tiket 2 tiketnya ke alam peta ya. Nah, Kiracana itu adalah manusia setengah hewan. Maksudnya apa sih setengah hewan? Kalau tadi penuh dengan apa ya? Tidak bisa menerima keadaan. Kalau yang kedua ini ingin memiliki terus. Kalau yang ketiga ini bodoh. Berarti yang bodoh. Bukan bodoh pacaran ya. Maksudnya tahu mana baik, tahu mana buruk itu maksudnya bodoh itu. Beda konteks benar. Beda konteks. Contoh, tidak berbakti kepada orang tua, bodoh nggak? Bodoh. Lihat paling tundang jadi batu. Tapi ada film horornya. Ya. Film horor paling tundang. Kita nonton kan? Belum nyari materi ya.
Ya itu menunda. Jadi berbakti pada orang tua ya. Di segala sesuatu itu panjang teman-teman. Saya tidak hafal semuanya, tapi di situ bagaimana kita sebagai anak berbakti pada orang tua. Karena beliau itu adalah dewa hidup lah ibaratnya gitu ya. Orang tua kita adalah dewa hidup gitu. Artinya apa? Kalian sering sembahyang kan? Iya. Ya apa-apa kan juga. Sembahyang kan, sembahyang itu dewa gitu kan. Ke sesuatu apa ke dewa yang jauh bahkan tidak tentu terlihat oleh kita yang tidak punya kemampuan tertentu. Tapi lupa di rumah tuh ada dewa yang nyata gitu kan, yang melahirkan kalian, yang merawat kalian dari kecil sampai sekarang gitu ya. Itu dewa sebenarnya. That's why itulah mengapa kita harus berbakti pada orang karena kita dirawat oleh orang tua kita dari kecil. Gitu ya. Berikutnya apa? Bodohan sebenarnya banyak ya. Ini saya ambil contoh-contohnya bisa sih ceritain aja ya. Bodoh kedua ini gambar kedua, teman-teman tahu perang Mahabharata? Tahu perang Mahabharata ya. Mahabharata juga ya. Pandawa, Kurawa gitu. Perang karena kekuasaan. Itu bodoh. Artinya apa? Kenapa bodoh? Karena perasaan saudara sendiri itu maksudnya. Kan sama saudara kita bodoh gitu lah maksudnya. Bodoh dalam konteks bodoh kebatinannya ya. Bukan Pandawa Kurawanya yang bodoh gitu, tapi kan karena kondisinya, karena suatu atmosfer lingkungannya, dia ngomong menjadi ikut-ikutan. Makanya pentingnya kalian wanita teman-teman. Gitu. Karena akhirnya perang Dari itu kan perang Dari itu sebenarnya dibilang win-win solution enggak? Karena oke Kurawa meninggal semua, Pandawa hidup semua, tapi Pandawa juga banyak kalahnya, anaknya pada meninggal semua kan. Gatotkaca meninggal, siapa tuh orang-orangnya. Jadi teman-teman, yang baik itu Pandawa, protagonisnya Pandawa cuma berlima, musuhnya itu saudaranya sendiri Kurawa 100 orang. Gitu ya. Jadi ya minimalisir ribut dengan saudara-saudara teman-teman sendiri ya, terus saudara kandung gitu kan, teman satu kandungan gitu kan. Ya. Oke. Satu lagi apa bro? Ngomong kasar. Ya, itu memang susah ya, kasar, berbohong, gitu. Ya, itu salah satu bentuk kebodohan. Apalagi, misal, kalau ada yang sharing di depan teman-teman main HP, itu juga salah satu kebodohan. Kenapa? Karena yang di depan ini ya, terlepas itu siapapun, kan lagi mengulang apa yang saya sudah sampaikan gitu kan. Tapi teman-teman tidak fokus, sibuk yang lain lah gitu ya, dalam konteks bermain HP atau ngobrol atau apapun itu gitu. Tidak secara penuh dengan hati gitu kan, dalam perhatian penuh, tidak mendengarkan, itu juga salah satu kebodohan batin. Begitu teman-teman. Oke, kita next ya. Jadi ini moha ya, didominasi oleh moha. Artinya apa? Kalau teman-teman didominasi oleh ini, teman-teman bisa jeblos ke alam hewan gitu ya. Entah hewan apa, semut mungkin atau nyamuk, tergantung dari karena. Nah, terakhir apa? Manusia ini kayak apa gitu kan? Boleh next. Oke. Manusia itu ya sederhana. Nanti ya di sini ya. Jadi manusia ini adalah ya kita melaksanakan sila samudipanya gitu. Baca sila, baca dhamma, meditasi. Kayak gini teman-teman datang ke sini, itu adalah salah satu bentuk ya kegiatan yang menunjukkan bahwa teman-teman itu adalah manusia gitu. Ya, kan kadang kita terlalu sibuk mencari materi, tapi lupa untuk mencari ketenangan batin. Nah itu salah satu bentuk manusia. Oke, kita next dulu. Jadi gimana sih cara menjadi manusia? Ini ada 3 teman-teman. Ada pariyati, patipati, dan patiweda. Di pariyati itu apa? Boleh next? Pelajari dhamma. Teman-teman sekarang lagi belajar dhamma, teman-teman. Saya juga belajar juga karena ketika saya memaparkan ini saya jadi baca dulu kan, belajar dulu nih apa yang saya sampaikan seperti apa, materi seperti apa, saya baca dulu gitu kan, belajar lagi gitu. Jadi kita di sini sama-sama lagi belajar. Itu yang membedakan kalian dengan
teman-teman yang di luar sana mungkin di jam segini ada yang udah tidur di rumahnya. Dalam konteks malas ya, kalau sakit bisa selesai gitu. Ada lagi yang mungkin hiburan, dugem apa. Tapi teman-teman di sini gitu, meluangkan waktu yang kurang lebih 2 jaman gitu ya. Naik kendaraan, di sini tuh belajar dhamma gitu. Itu satu ciri teman-teman sudah manusia. Oke, next. Salah satu langkah yang menjadi manusia. Kedua, praktek. Tadi yang baca barita siapa boleh tahu namanya dua? Namanya? Niko sama? Oh, Viko. Satunya lagi? Evelyn. Nah, dia udah pimpin teman-teman di sini. Viko dan Evelyn pimpin, teman-teman juga mengikuti. Teman-teman sudah mempraktekkan dhamma gitu kan. Baca barita. Sebenarnya baca barita bukan sekedar membaca, tapi kan fokus. Itu kan praktek sebenarnya. Ketika teman-teman memfokuskan pikiran pada suatu objek, teman-teman lagi secara langsung lagi meditasi sebetulnya. Itu kan mempraktekkan teman-teman. Fokus kayak mendengarkan siapa Koko Cici atau Romo Bante di depan dengan penuh perhatian juga itu mempraktekkan sebetulnya fokus gitu. Nah ini pati-pati gitu. Teman-teman sudah melakukan yang kedua gitu. Oke, next. Yang ketiga patiweda itu apa? Merealisasi. Apa? Oh, kehidupan. Iya, itu tolong dibantu aja. Patiweda, teman-teman. Jadi sudah belajar praktek merealisasi. Merealisasinya seperti ini, teman-teman. Teman-teman kayak ada saat meditasi, tiba-tiba ada suatu ketenangan, terus gitu kayak apa? Tenang sekali itu terrealisasi tuh. Teman-teman merasakan bahasanya, aduh, ibadah sesaat. Ibadah sesaat. Cuma sebentar nanti pasti riset lagi, entah itu pikirannya keingat PR lah, keingat mantan gitu juga. Gitu misalnya. Saya pernah merealisasi dhamma ini, saya pernah semakin kuat ya. Jadi ketika merealisasi ini kan keyakinan tidak ada Buddha Dhamma semakin kuat ya. Jadi dulu saya pernah ribut lah sama seseorang. Bukan saya ribut sih, lebih ke miskom. Kita berdua miskom. Dia merasa saya ngomongin kayak jelek gitu kan. Padahal saya ngomong apa adanya gitu. Apa adanya aja gitu kan. Dia dari berarti. Tapi nyampe ke dia jeleknya doang, padahal kan ada baiknya gitu. Dia menjadi agak sensi lah ke saya gitu. Ini waktu saya kuliah ya, waktu saya S1. Tapi apa yang saya lakukan? Setiap malam saya doain dia, semoga si A berbahagia, semoga si A terus tuh 3 bulan, kalau nggak 3 bulanan atau 2 bulanan gitu. Ya kemudian saya tetap dia sih nggak nyinggung apa, nggak sarkas gitu. Dia cewek kebetulan. Kalau cewek kan kalau gitu kan misalnya mulutnya suka pedes ya, tapi dia tuh enggak gitu. Dia bisa mengontrol itu. Cuman jadinya memang beritanya aja simpang siur gitu kan. Setiap hari saya doakan seperti itu. Dan di akhir cukup mengejutkan, dia ngajak saya waktu itu kan S1 magang ya, ada mata kuliah magang. Dia ngajak saya, magang bareng yuk sama dibantu nyokap gua. Tiba-tiba kayak gitu. Artinya apa? Kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian ya, tapi berakhir dengan tidak membenci. Oh itu langsung saya, berhenti. Mantap teman-teman. Nah selama ini kan kita taunya di tontok pipi kiri, balas cium kiri ya. Ya maksudnya gitu kan. Kita lebih sering diperdengarkan dengan balas membalas gitu kan. Karena di Buddha Dhamma pada 5 ya. Ya kebencian berakhir dengan tidak membenci itu. Di situ saya buat gitu. Saya merealisasi langsung gitu. Melihat langsung, merasakan langsung gitu. Bukan yang apa kata orang gitu atau apa kata penceramah, saya merealisasi langsung kayak itu satu titik keyakinannya langsung ini melejit lah gitu ya, meroket terhadap Buddha Dhamma. Mungkin kayak secara logika memang gitu kok gitu. Kenapa dimusikin ya secara logika gitu misalnya gitu kan. Ya coba aja begitu, bisa kayak gitu. Belum tentu kan. Karena ketika kita merealisasi sendiri itu rasanya berbeda gitu ketika kita mendengar atau baca buku. Gitu. Oke, next. Ya, jadi tadi udah belajar
belajar, praktek, sama merasakan merasakan gitu ya, merasakan si damai itu sendiri seperti apa. Itulah itu caranya teman-teman. Jadi manusia yang manusia. Nah, sekarang teman-teman, mungkin udah pernah merasakan hal seperti itu, yang ketiga, mungkin yang ketiga belum, ya oke, nggak apa-apa, semuanya kan dua sudah terlaksana, ketimbang yang di luar sana KTP-nya Buddhis tapi ya begitu gitu. Boro-boro dua, satu aja belum tentu dia belajar gitu kan maksudnya. Teman-teman udah belajar, datang tiap minggu di sini sudah berusaha menjadi manusia. Nah, biar lebih afdol teman-teman. Untuk merealisasi damai ini tidak mudah gitu. Kenapa? Karena teman-teman butuh pikiran, butuh pikiran yang terjaga. Saya bisa seperti itu karena suatu hasil meditasi sebetulnya, suatu hasil meditasi, belajar abhidhamma gitu-gitu. Jadi secara teorinya kuat, secara prakteknya juga lumayan kuat gitu. Waktu saya belajar meditasi, itu meditasi kan tahunya samatha ya biasanya. Sering di ceramah tuh samatha bawana, artinya meditasi dengan konsentrasi gitu kan, mencapai ketenangan batin. Ada lagi satu jenis namanya vipassana bawana. Ini meditasi pandangan terang. Gitu. Jadi tujuannya untuk teman-teman bisa melihat segala sesuatu itu apa adanya gitu. Ya emang begini gitu, mau apa ya? Saya jelek juga gitu. Gak ya canda. Maksudnya gini. Dengan vipassana bawana, teman-teman bisa tadi kalau muncul dosa, muncul keinginan yang tidak ingin, kejadian yang tidak diinginkan, teman-teman bisa bisa menganalisa dulu, nggak langsung reaktif gitu. Dianalisa ada apa, what happened, my bad atau they bad gitu kan, salah mereka salah aku gitu kan. Dianalisa dulu, baru baru apa, misalkan salah aku atau salah dia, nanti cara berpikirnya ada lagi tuh. Nah, teman-teman kalau mau belajar vipassana bawana ini bisa banget sebetulnya. Memang butuh guru meditasi. Karena waktu saya juga diajar ada pendampingnya ya, ada yang mengajarinya. Jadi ada objek kaya vipassana, vedana, cipta damai ini apa sih sebenarnya? Gampangnya gitu teman-teman. Kalau kaya vipassana ini adalah perhatian kepada jasmani. Jadi ketika meditasi itu teman-teman fokus kepada jasmani teman-teman. Jadi kan ada tuh kalau teman-teman pernah ikut meditasi retret, ada beberapa pelatihan yang teman-teman duduk terus memperhatikan postur tubuh gitu terus sama sejam tuh kayak gitu. Itu kan kayak vipassana. Dulu saya dibimbingnya dengan ini kembang habis perut. Jadi disuruh meditasi bukan tarik nafas keluar tarik atau masuk nafas gitu ya, tarik atau keluar nafas gitu. Tapi fokus ke badannya. Jadi saya memperhatikan perut saya itu kembang habis gitu. Jadi kembang sampai kembang di satu titik kembang kan kempis lagi kan, kempis terus tuh selama meditasi kurang lebih sejam kembang itu terus diperhatiin terus perhatiin gitu. Gendut ya saya kelihatan. Di situ kembang. Jadi kita sadar akan tubuh kita sendiri tuh. Ada lagi yang objeknya misalnya rasa gatal ya, jadi lagi meditasi ada gatal, ini gatal gitu. Gak disentuh, diperhatiin aja. Perhatiin gatal, kesemutan, diperhatiin tuh kesemutannya sampai kesemutannya hilang. Nah saya waktu itu kebetulan pernah sampai meditasi di satu titik di mana kesemutan hilang sendiri tanpa gerak. Tapi biasanya kita kalau kesemutan tuh tahan beberapa saat gerak gitu kan. Tapi ketika meditasi yang di suatu momen meditasi saya kesemutannya parah gitu kan. Saya lupa kanan kiri atau kaki kanan. Ketika mau gerak saya ingat kata si pembimbingnya kan, kalau pas itu jangan gerak gitu. Sabar, dia terus sabar gitu sabar. Oke, saya sabar. Berarti sampai dalam hati, aduh ini udah lepas gitu. Kan kalau kesemutan kan awalnya kayak kesemutan yang ngilu gitu ya, apa sih? Kayak ada rasa semut gitu ya. Lama-lama lepas kan. Nah, kita lepas tuh udah menyerah tuh. Terus masih kita bayar sabar. Nah, udah lepasnya hilang, ngilu. Mulai ngilu tuh. Mulai kayak mati rasa gitu. Ya udah, sabar lagi. Akhirnya hilang tuh. Jadi dari ini tiba-tiba udah nggak rasa kesemutan gitu, dari puncak kayak udah klimaks gitu tuh langsung geduk. Kaki saya masih butuh kok. Gak kesemutan lagi. Di situ kayak apa ya?
Oh, berarti dia udah mencapai satu kayak saya sendiri ngerasa mencapai di suatu milestone ya. Milestone itu apa sih namanya? Milestone itu capaian tertentu yang mungkin orang lain belum tentu bisa nyampe situ gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, tentu juga bisa, mungkin nggak tahu di sama kita pada kelas meditasi. Nah, coba itu teman saya sekali. Nggak apa-apa tuh. Ini ruangan sedingin ini kalau meditasi gerah. Bener, gerah dah tuh. Apalagi meditasinya jalan apakah itu gerak, cenderung gerak. Karena kita melawan ya apa ya? Yang memaksa tubuh kita dan nggak manja gitu kan? Tubuh kita manja ya. Apa kayak nyaman dikit geser, gitu kan? Kayak nyaman dikit putus gitu ya. Oke, salah. Gak nyaman dikit tidak posisi gitu maksudnya. Itu teman-teman. Ini belajar sabar. Jadi meditasi itu saya nggak langsung. Ya kita belajar sabar juga gitu. Nunggu sejam memperhatikan objek. Ada lagi wedana ini perasaan. Perasaan ini ketika kita meditasi itu muncul perasaan-perasaan senang, tidak senang dan netral. Itu tuh diperhatikan teman-teman. Saya sayangnya belum pernah mencoba ini ya, jadi belum bisa banyak bercerita. Jadi teman-teman kayak meditasi muncul perasaan tidak senang, misal teringat kejadian yang tidak menyenangkan, misalnya dipermalukan teman gitu. Kan muncul tuh perasaan tidak senang, itu diperhatikan tuh. Oh ini tuh rasanya, ini perasaan tidak senang gitu. Hanya diperhatikan ya. Hanya disadari, tapi tidak dikomentari gitu. Sama kayak tadi kesemutan juga tidak dikomentari. Oh ini kesemutannya sakit, ini titik enggak gitu. Sadar aja, oh ini ada kesemutan udah gitu. Sama ada cinta, kalau cinta ini pikiran kayak misalnya muncul kebencian, muncul apa? Nafsu keinginan lapar, lagi disi lapar tiba-tiba. Itu kan bentuk pikiran gitu. Diamati, oh lapar tuh gini ya ternyata ya. Sama ini kalau kita lapar harus makan gitu. Tidak sempat memperhatikan gitu ya. Coba diperhatikan, coba kali-kali deh kalau lagi lapar nih. Coba deh, kasih deh, rasain tuh rasa laparnya. Saya jamin laparnya hilang. Saya pernah soalnya. Hah? Langsung pulas. Enggak, maksudnya ketika lapar kan itu suatu reaksi badan yang mulai manja gitu. Padahal ketika lapar, mekanisme tubuh kita adalah mengkonsumsi lemak yang ada di tubuh gitu. Jadi yang harus makan juga gitu teman-teman. Dalam Vipassana ini lebih ke ini ya, meditasi objeknya fenomena dhamma ya. Jadi misalnya kayak kemalasan meditasi tiba-tiba males, tiba-tiba merasa ngantuk atau ada khawatir, aduh jemuran di luar belum dimasukin gitu. Itu bisa jadi objek meditasi. Ketika itu pikiran muncul, oh iya, ada misalnya muncul nih pikiran jemuran belum dimasukin, bentar lagi hujan gitu kan. Itu disadari dong muncul pikiran itu. Hanya disadari dong muncul nanti juga hilang gitu. Bisa gitu. Itu meditasi. Tapi yang kalau mau mulai dari yang paling mudah dulu, dari jasmani ya, karena yang wedana cita dhamma tuh itu sulit sih, itu sulit. Harus terbiasa sama yang yang biasa yang normal dulu aja ya. Yang saya level 1 lah gitu ya kalau saya bilang. Ya sebenarnya tiga tingkatannya sama-sama sulit sih, tapi yang relate sama kita yang badan berasa fisiknya kan kayak pasangan. Ini bisa nih sebelum tidur coba aja pegangin perut gitu. Ngerasain kelompok bisunya, oh gini ya kalau kembang ya gitu. Kan kita tuh terlalu sibuk gak sih teman-teman, saya sibuk sama dunia luar gitu, lupa sama badan kita sendiri gitu, lupa sama diri kita sendiri. Coba sekali ambil waktu ini aja gitu sebelum tidur, rasain. Ya gak usah meditasi yang pinter-pinter amat lah. Ya sebisanya aja, yang penting kan kualitasnya gitu. Oke, next. Oke, kita lewat aja. Ya sebenarnya kalau yang tadi apa teman-teman? Yang tadi itu sebenarnya getok pikiran. Ini pikiran kita tuh isinya kotor sekali. Getok tadi itu tuh ibarat pikiran kita. Ada berlayer-layer kotoran batin gitu, kotoran batin, kotoran segala macam tuh banyak sekali sampai berapa lapis tuh tadi. Nah, dengan meditasi itu kita kikis satu-satu. Jadi ketika kita meditasi itu lapis yang pertama terkikis, lapis yang kedua terkikis, keempat makin dalam menguras kekotorannya, makin menantang lagi meditasinya gitu. Ya sekarang kita aja lapis yang pertama aja 5 menit udah keluar, nah gitu kan, gimana mau hilang itu lapis yang pertama gitu maksudnya. Dan meditasi ini bukan sifatnya sekali meditasi langsung jadi
arahan enggak. Meditasi itu proses. Jadi kalau teman-teman hari ini ntar malam misalnya meditasi, terus mencapai nyaman, kayak merasa sudah puas gitu. Yang tadinya bersih, nanti kalau kotor lagi gitu. Ibarat mainan, kita tuh baru membersihin di ujungnya, tapi nggak membersihin dari hulu ya kalau sungai itu. Hulu apa hilir sih pada ujungnya sumbernya? Hulu ya. Kita nggak bersihin hulunya. Gitu. Nah kalau meditasinya kita bersih. Kalau meditasinya setengah-setengah ya kita bersihnya cuma bagian ujung-ujungnya doang, hilirnya, hulunya. Tapi hulu kita bersihinnya gitu. Jadi muncul terus tuh kotoran kotoran. Gitu loh. Nah, jadi kita manusia, jangan sampai kita terlena gitu teman-teman ya, terlena dengan kemanusiaan kita yang, aku manusia gitu seenaknya, bisa dipenuhi dosa, bisa dipenuhi moha, bisa dipenuhi loba gitu, seenaknya gitu. Jangan sampai terlena. Justru kita karena jadi manusia, kayak kita ini mengisi tentang tadi gitu, tentang pikiran-pikiran tadi tuh. Boleh balik lagi kok ke tentang yang tadi? Boleh sekarang ya sekarang balik. Balik mundur maksudnya. Kayaknya memang karena animasi ya. Nah, ya ini yang tadi saya bilang, justru PR kita ini teman-teman, untuk bersihin pelan-pelan satu-satu. Apakah harus ditirukan ini juga? Ya nggak harus teman-teman. Pelan-pelan aja gitu. Ada satu. Toh untuk menjadi seorang Buddha pun nggak yang satu hari satu malam gitu kan. Untuk proses gitu, bahkan KPLA pun untuk proses gitu. Jadi satu-satu itu kan sebenarnya gitu teman-teman. Banyak di cerita Dewa Sang Buddha, banyak tiba-tiba jadi arahatnya cepat banget gitu. Bahkan ada yang kondisi cuman nguping Sang Buddha menyebarkan agama, arahat. Sebenarnya tidak semudah itu, karena kan proses untuk mencapai kondisi seperti itu panjang sekali ya. Gitu teman-teman. Nah, apalagi kita yang masih jauh lah dari situ, harus kita tipis pelan-pelan. Kayak gitu. Oke, next. Terus next lagi. Oke, pas nih. Nah, ini maksudnya temanya. Di sini apa di situ ya? Di sini kan? Berarti di sini terus. Nih. Sebenarnya ini apa sih teman-teman? SMA kan? SMA saya nggak tahu udah sih. Ini kan apa? Akademika 1 itu apa? Bilangan imajiner ya, iya. Artinya bilangan ngayal gitu, imajiner. Ini lambang lebih besar dari ini apa? Bukan si Kopoy. Saya tahu yang mana itu. Ini penjumlahan summarize dibagi dengan jumlah datanya, artinya apa? Rata-rata. Nah gitu, ini jumlahnya sekalian belajar gitu. Ini semua ini penjumlahan gitu, 1 tambah 2 tambah 3 ini dibagi jumlah datanya berapa, jadi rata-rata. Oke ya. Maksudnya apa sih tema saya? Tema hari ini adalah I Working Average teman-teman. Tapi dengan teman-teman melaksanakan tadi yang pariyati, pati weda, teman-teman udah di atas rata-rata dari yang lain. Gitu. Keren ya, keren teman-teman dulu. Keren gak sih kalian di atas rata-rata teman-teman? Mungkin nilai di bawah gitu. Nilai mana apa, tapi secara mental bagi dia di atas. Gitu. Kenapa? Karena tadi teman-teman mungkin di luar sana ada yang tadi saya dugem lah atau apalah, tapi teman-teman memiliki sini yang lain happy teman-teman belajar dhamma gitu kan. Jadi teman-teman memiliki kualitas batin yang di atas rata-rata seumuran kalian gitu. Cara berpikir, cara menganalisa gitu. Saya ketemu teman-teman Buddhis, cara analisa itu beda gitu sama teman-teman yang non gitu. Dan itu oke. Berarti ini dia beneran Buddhis bukan KTP berarti gitu kan. Ngerti banget ya cara berpikirnya itu dapat gitu. Nah sekarang teman-teman udah sering kesini, teman-teman udah di atas rata-rata teman-teman dibanding teman-teman sepantaran kalian. Meditasi juga ada, meditasi kan mungkin ada yang meditasi cuma pas waisak doang kan ada gitu kan. Ada meditasinya setiap hari ada gitu. Ada meditasi sekali juga ada. Nah, tapi teman-teman di sini udah di atas rata-rata. Boleh kita next?
Bisa next ya. Oke. Nah, ini sebagai penutup, kayak sih ini penutup ya. Sungguh sulit dapat berlahir sebagai manusia. Tadi kan udah saya sampaikan di awal ya. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup ya. Ya karena butuh usaha untuk hidup. Sungguh sulit mendengarkan dharma. Sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Sekarang teman-teman udah dapat ini ya. Teman-teman udah manusia ya. Sini nggak ada yang bukan manusia kan? Nggak ada ya. Betul nggak ada. Yang di belakang. Dewa maksudnya. Sebagai manusia Buddha ya, teman-teman bertahan hidup sampai sekarang masih hidup kan? Masih sehat kok? Oke, udah dapat ya. Refreshnya udah dapat ya. Mendengarkan dhamma sekarang lagi mendengarkan dhamma yang kita dulu. Mendengarkan dhamma. Nah, tinggal ini ya, ini yang memang agak sulit. Jadi ketika zaman Sang Buddha itu banyak kayak terkesan tuh banyak ya karakter-karakter yang bisa ketemu Sang Buddha gitu ya, yang bisa mendengarkan dhamma langsung arahat gitu. Makanya untuk bisa lahir di zamannya Sang Buddha dan bertemu itu sungguh sangat sulit, lebih susah lagi gitu. Karena harus punya tumpukan nama baik bisa ketemu Sang Buddha gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah di sini, dan sudah di sini. Kurang apa lagi? Jadi kita harus gunakan fungsi kita sebagai manusia, sebagai manusia ya manusia gitu. Jangan jadikan diri kita manusia menjadi hewan gitu ya, atau menjadi sifat-sifat alam atau neraka, atau menjadi lomba serakah. Sayang ya, udah susah-susah lagi jadi manusia, tapi tinggal lakunya kayak 3 makhluk tadi ya, gitu teman-teman. Ini kalau tes apa ya? Next. Oke, itu kan udah selesai. Oke, teman-teman. Sekian bagi saya kayak sharing aja kali ya, karena apa ya, lebih suka sharing aja gitu, ngobrol-ngobrol aja. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa langsung diterapin nih pas pulang gitu, dan sadar anjir working to itu manusia coy gitu kan, susah nih gitu kan di Indonesia. Itu berarti enggak bangga beda. Ada itu ada di pelajaran ada dhamma tapi ada. Jadi kita bisa bedakan mana yang sombong, mana yang kebanggaan gitu. Ada empat ilmunya ada. Jadinya apa? Ingin merasakan, ingin melakukan hal lebih banyak yang baik lagi gitu sebagai manusia pas keluar dari. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih, salam Buddha dari saya. Namo Buddhaya.